Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya CCTV Rakyat Kecil. Oke, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalau Anda subscribe dulu yang belum subscribe, dan silakan bunyikan lonceng notifikasi. Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh muslim, ketua PPGP Ansor. Yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan. Siap gagak negara Republik Indonesia. Takbir! Jika mereka mengatakan mereka akan menyelamatkan Indonesia, mereka akan menyelamatkan negeri ini atas nama Islam, tidak ada. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Pemerintah ini harus tegas, tidak peduli yang melanggar itu habaib. Jokowi tunjuk Gus Yakut jadi Menteri Agama, nasib FPI kian terpuruk. Ukhuwah Wathoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Presiden Jokowi mengangkat Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Khalil Qaumas, sebagai Menteri Agama, menggantikan Fahrul Rozi. Pengangkatan Yakut langsung disampaikan Jokowi di beranda Istana Kepresidenan Jakarta, didampingi oleh wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh muslim, ketua PPGP Ansor. Akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Yakut Khalil Qaumas atau biasa disapa Gus Yakut adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelum diangkat menjadi Menteri Agama, Gus Yakut berstatus sebagai anggota DPR RI. Dia menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Penunjukan Gus Yakut sebagai Menteri Agama memang agak mengejutkan, sebab selama ini namanya tak masuk dalam daftar kandidat calon menteri, melainkan kakaknya Yahya Khalil Bisri. Namun, itulah Presiden Jokowi. Keputusannya terkadang tidak dapat ditebak. Seperti diketahui, selama ini Gus Yakut selalu menentang sikap intoleran. Bahkan, ia tak segan untuk mengerahkan seluruh pemuda Ansor untuk melawan siapa saja yang merasa dirinya paling benar dan tidak menghargai kebinekaan dan keberagaman. Seperti halnya FPI yang selalu merasa benar dengan mengatasnamakan umat Islam. Mereka pun mengklaim jika yang tak sepaham adalah kafir. Hari ini juga ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah memperjuangkan kepentingan agama. Ada yang mengatasnamakan Islam. Ada tokoh yang lama pergi tiba-tiba pulang kembali ke Indonesia. Dan dia mengatakan sekarang dia sedang menegakkan kejayaan Islam, sedang menegakkan cita-cita Islam. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Tak hanya itu, dalam orasinya beberapa waktu lalu, dalam acara apel kebangsaan GP Ansor, Gus Yakut sempat meminta ketegasan kepada pemerintah terkait dengan pelanggaran hukum terhadap peraturan kerumunan. Secara tidak langsung, yang dimaksud ialah Habib Rizik. Terutama dalam menegakkan aturan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tidak boleh ada tawar-menawar. Kita tidak peduli. Pemerintah ini harus tegas. Tidak peduli yang melanggar itu habaib. Jika protokol kesehatan dilanggar, kita desak pemerintah untuk bersikap tegas. Tegakkan peraturan, tegakkan hukum. Tidak usah takut. Selain menyinggung tentang kerumunan, Gus Yakut juga menyinggung misi kepulangan Habib Rizik yang ingin melakukan revolusi untuk menyelamatkan negara dengan mengatasnamakan agama. Sebab menurutnya, Indonesia berdiri bukan karena adanya Islam saja, namun karena ada agama lain yang turut berjuang dalam memerdekakan Indonesia. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik.
Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Adapun yang membedakan sikap dari Menteri Agama sebelumnya, Fahrul Rozi, ialah mengenai perpanjangan surat keterangan terdaftar FPI, di mana dalam keterangannya, Fahrul menyatakan bahwa dirinya orang pertama yang mendorong dikeluarkannya surat perpanjangan izin untuk FPI. Berbanding terbalik dengan sikap Gus Yakut yang dengan tegas menolak jika izin FPI sebagai ormas diperpanjang. Dengan duduknya Gus Yakut sebagai Menteri Agama, kita bisa berharap banyak padanya. Setidaknya program Kementerian Agama untuk melawan kecambah kelompok-kelompok radikal akan semakin jelas, tidak lagi abu-abu. Di mana keberpihakan pada semua agama di Indonesia harus diwujudkan dalam kebijakan yang konkret. Selain Gus Yakut, ada 5 orang lagi yang turut masuk dalam Kementerian Kabinet Jokowi, seperti Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mantan Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Saya kira demikian. Yang terakhir, mohon doa restu Bapak Ibu sekalian dan seluruh rakyat Indonesia agar amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, istiqomah dalam kebaikan dan tentu saja membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.